kan namun carita jalma hirup mah salama manehna hirup bakal terus berkembang eta carita teh kan. Kayak kurang lebih begitulah. Dalam artian hari ini kita cerita, minggu depan mungkin nambah lagi ceritanya yang lain, yang kemarin belum selesai harus kita selesaikan, kita ditambah lagi cerita yang baru. Nah, maksudnya begini Kang Faldi, kalau boleh nanya-nanya ke Kang Faldi ya, kayak misalkan mau tahu nih Kang Faldi, SMA negeri, SMA swasta atau boarding atau IT? Negeri bang. Negeri. Di SMA aktif di OSIS? OSIS. Oh di OSIS ya. Bidang apa di OSIS? Ketua ya. Alhamdulillah ketua bang. Ah kan dari basicnya aja udah hebat, udah kelihatan. Kemudian di kampus apa sekarang kesibukan organisasinya, ada nggak? Ada bang. Aneh di BEM sih bang sekarang. Di BEM sekarang? fakultas. Oh masih di fakultas ya. Kadep, Sospemas, bukan? Kalau kadep kemarin cuman kadepnya Kastrat. Nah sekarang jadi sekretaris eksekutifnya bang. Oke, ya makanya ada ya di posting ya di BMKM ya. Selamat ya mengembang-mana. Posisi yang menurut saya penting ketika diadakan, tapi kalaupun nggak ada sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ya harus amanah tetap ya, namanya udah dipercaya sama banyak orang. Oke, itu saja sudah mendasari leadership Kang Faldi ini sudah teruji gitu ya. Tapi gini, kalau saya gini, latar belakang sampai ada di titik ini itu sebenarnya bukan soal ngajar status PNS. Kalau kita bicara nikmat, PNS hari ini sangat nikmat, enak. Kalau bicara berat, PNS hari ini berat juga cobaannya, rintangannya. Ya, misalkan kalau pernah baca-baca artikel atau berita tentang kiamat PNS akan digantikan robot dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu akan benar-benar terjadi mungkin dalam 2-3 tahun ke depan. Tetapi permasalahannya bagaimana cara kita memandang status tersebut. Nah, bagi saya core-nya itu Ermas hari ini itu adalah bukan soal statusnya tapi tentang pemberdayaan masyarakat. Saya sebelum jadi PNS itu kan juga jadi tenaga kontrak, jadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gitu ya, di Pemprov Jabar. Dulu ada program Patriot Desa kalau tahu. Itu ya itu adalah mega proyek dari namanya program unggulan Jabar, Gerbang Desa, Gerakan Membangun Desa. Itu ada 9 pilar, salah satunya Patriot Desa. Tugasnya adalah pendampingan BUMDes, sederhana itu. Tapi permasalahannya adalah yang saya hadapi adalah ketika sampai di desa tujuan, itu teh BUMDesnya nggak ada. Orang tuh belum melek ekonomi desa, belum tahu potensi desanya apa. Jadi repot weh ngurusin eta setahun teh, sampai akhirnya belum tentu BUMDesnya terbentuk. Jadi eksplorasi lah intinya. Nah itu tools-toolsnya ada gitu, maksudnya teknik-tekniknya ada, pemetaan partisipatif tahulah orang SKPM mah, ya kan? Iya. Naon yang rural mapping deh, rural participatory, naon lah itu, lupa saya istilah itulah. Itu tuh kan penting ya kayak gitu ya, pemetaan spasial, sektoral, sosial gitu. Tiga hal itu ya yang saya lakukan itu. Pemetaan spasial, sektoral, spasial. Kita harus tahu potensi desa, kemudian menyadarkan orang lembur teh boga eta gitu untuk dikembangkan potensinya. Itu kan sesuatu yang aing ngomong mah gampang gitu ya. Tetapi kenyataannya sulit membuka pikiran mereka bahwasanya teh kudu kita wae geus we jual langsung caut teh, ya kan? Tapi ketika tahu si pisang bisa jadi tepung, bisa jadi kiripik, harganya lebih mahal kan mereka juga senang. Geus we kan jenuh kieu bae, rada lumayan untungna. Kan itu kan butuh proses panjang, bukan soal cerita 1 minggu kita ya misalkan kalau udah pernah KKN gitu ya. Semudah itu gitu kan, enggak kontinuitas gitu. Intinya saya core-nya berangkatnya dari situ Kang, dari pemberdayaan masyarakat di 2019 itu. Mundur sebelum itu, waktu zaman mahasiswa keneh, saya di wakil ketua Himpro tingkat 2, sarua nguruskan eta gitu. Kalau sekarang misalkan apa ibaratnya ya, desa tematik atau apa gitu yang Himpro tuh ke desa ngerjain sesuatu hal tentang kebidangannya gitu. Ya. Nah, saya di situ suka lah. Sebenarnya sukanya sama lah kayak Kang Faldi. Saya sebenarnya nggak suka ngomong, tapi lebih suka dengerin orang. Resep ngabandungan dibanding ngawangkong mah. Dan rada capek
aing ngaca perkuaya makan. Terus. Nah, tapi maksudnya begini, interaksi dengan orang itu sesuatu yang membuat saya itu apa ya, menarik gitu bagi saya. Saya punya ketertarikan akan hal tersebut itu. Karena kenapa? Kita dengan mendengarkan, ya kita dapatlah pesannya orang apa, ekspresinya orang apa gitu ya, apa yang dimau. Nah, Kang Faldi udah dapat materi ini berarti ya. Seven Habit belum angkatannya? Sudah ya? Apa Bang? Seven Habit sudah? Oh, udah Bang. Ya kan, ya kan. Understood to be understand itu kan ya, mengerti untuk dimengerti itu kan juga salah satu tekniknya itu kan mendengarkan empati ya gitu. Kemudian dan lain sebagainya gitu. Ya itu kita praktekkan gitu. Akhirnya kita goalsnya ya, kalau bicara di masyarakat itu pada akhirnya apa sih, Kang Fadli tahu nggak? Goalsnya pemberdayaan masyarakat itu apa? Kebayang nggak maksudnya dalam pendampingan masyarakat gitu? Si masyarakatnya kumaha orang gitu. Kebayang nggak pertanyaannya? Gimana Bang? Sorry Bang. Jadi gini, kita kan banyak kegiatan sosial di masyarakat ya. Ya Bang. Tujuan utamanya itu apa sih? Dalam artian yang menjadi tolak ukur goalsnya deh apa kita di masyarakat itu? Kebayang nggak? Belum. Partisipasi Bang? Ya. Atau sama juga kesejahteraan? Ya. Nah, jadi gini, sederhana wanya saya menyederhanakan dari pengalaman sejauh ini gitu. Yang pertama, keterterimaan kita, keberadaan kitanya dulu. Ya itu tadi, kalau bicara orang, misalnya gini ya, ada bantuan sekian puluh juta bikin program di desa, selesai programnya, orang hanya merasakan manfaat hanya segitu gitu. Ya tidak temanjang gitu, intinya tidak sustain lah. Nah, tapi ketika sosok kitanya diterima, aya duit ge, kita tetap diakui. Itu baru keberadaannya loh, belum ide dan gagasannya diterima. Karena itu prosesnya panjang. Ada teorinya itu 1,5 tahun, 18 bulan, bahwasanya kita bisa diterima dalam komunitas masyarakat gitu Indonesia gitu sih kasusnya. Itu sekitar 18 bulan. 1,5 siklus hidupnya mereka kita baru bisa diterima gagasan, ide, pikiran gitu. Itu kan proses yang lama ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa KKN. Membekas iya, memorable iya, tapi apa yang menjadi ide-ide kita, gagasan kita, itu belum tentu mutlak bisa diterima. Tapi dalam 18 bulan itu rata-rata optimalnya seorang pemberdaya itu bisa melakukan hal tersebut. Kita nggak bicara gagal berhasil programnya ya, tapi si orangnya dulu diterima gitu sama pemikiran. Nah, berangkat dari situ Kang Faldi saya teh 2016, 17, saya 2016 di Subang, ya 17 di Pandeglang, gitu, 18 di Probolinggo, ya gitu ya gitu. Dalam bentuk kegiatannya itu banyak, nggak sekedar misalkan kayak di Subang monitoring mangrove saya tinggal berapa hari, tapi continue tuh dalam berapa bulan gitu, 3 hari setiap minggu. Kemudian waktu di Probolinggo dan beberapa tempat lain gitu. Jadi hal itu yang coba saya simpulkan itu dalam beberapa kalimat tadi. Pada intinya orang nerima kita enggak gitu. Tapi akhirnya insya Allah gitu ya, dengan apa? Dengan kelebihannya orang Sunda nih, saya sampaikan juga penting ini buat pride kita. Dan orang Sunda mah bisaannya, ngerti nggak maksudnya? Kita tuh lebih mudah diterima loh sama orang, karena kita bisa menyesuaikan dengan kondisi se ekstrim apapun, apalagi udah orang Sunda mahasiswa IPB lah. Jadi dino kondisi perina ge orang mah bisa hirup keneh. Gitu. Saya hari ini cerita di Manado merasa baik-baik saja karena mungkin saya sudah bukan terlatih ya, maksudnya udah pernah ngerantau ya di beberapa daerah lain. Hari ini saya adalah seorang minoritas di sini. Gitu ya, dengan lingkungan yang tidak muslim. Kemudian berapa banyak sih orang Sunda gitu di sini. Nah, tapi ya itulah hebatnya orang Sunda, bisa ya pokoknya. Itu nanti kamu merasakan nanti kalau merantau gitu ya, keluar dari akar budaya Jawa Barat gitu ya. Nah itu sih paling mungkin ya yang modal dasar saya gitu. Kemudian
Saya berpikirnya gini dulu, Kang. Ya, ini nyambung aja nih sama yang Jaim tentang Kemendes. Jaim cerita nggak kenapa dia di Kemendes? Enggak, Bang. Baru cuma cerita apa nama kerja di apa? Bagian programmer ya. Cuma gitu aja, Nah, Bang Jaim. saya bongkar di sini. Jadi latar belakangnya juga nggak begitu. Jaim itu kan kegiatan pasca yang sebelumnya dia lakukan. Saya dulu sama Jaim sama-sama kerja di Indekstat, lembaga riset politik. Indekstat Indonesia, cari aja Instagramnya ada, medsosnya ada. Kita dulu di lembaga survei politik tuh. Ya, kalau bicaranya sempitin Kemendes, simple. Kemendes itu isinya orang PKB kan. Agak kalau orang NU, orang PMI gampang masuk Kemendes. Serius kalau cuma jadi staff ya maksudnya ya. Jadi kayak Zaim gitu. Zaim itu kan pasca kita pendampingan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada majuin calon pilkada, itu ada slot dari PKB karena kita dampingin calon-calon dari PKB. Ketua PKB itu kan Caimin. Ya, Bang. Ya. Menteri Desa sekarang Gus Halim, tahu adiknya Kakaknya, Caimin. Bang. Iya, Bang, tahu. Ya. Ya isinya orang-orang itu aja gitu. Kalau bicara politik praktisnya loh ya. Tapi makanya saya kan tadi sampaikan di awal, kita bahas yang prinsip dulu dan dasarnya gitu. Jangan sampai maksudnya gini Kang Faldi, Kang Faldi jadi staf Kemendes lah gampang, cari seniornya juga ada, saya tahu orangnya. Tapi kan sebenarnya bukan cuma itu kan yang Kang Faldi mau kan, iya kan? Iya, Bang. Nah karena pemberdayaan bicara masyarakat mah, gimana kita merasakan apa yang dirasakan sama masyarakat juga, gitu. Saya hari ini di KLHK kerjaannya sebagai penyuluh kehutanan Kang. Saya bukan orang yang nangkepin orang, tapi saya mencegah orang biar nggak ditangkap masuk hutan, nggak ditangkap ngebom ikan. Nah, itu kerjaan saya. Kan kudu ngobrolnya aja masyarakat jauh dari akar budaya yang kita anut selama puluhan tahun hidup. Saya di tempat baru dengan budaya seperti ini, tinu bahasa lagi jauh, ya, tinu laku lampah gitu, kayak misalkan tata cara bertamu, minum, makan gitu kan beda ya. Gitu. Nah, itulah yang mendasari saya berani gitu sampai sejauh ini ngumbarat ya. Karena ya itu merasa sudah kuat prinsipnya. Jadi isukan saya ke Papua lagi hayu gitu. Nah, jangan sampai gini Kang Faldi akan ada di tempat sempit berpikir orang mah hanya jadi PNS meskipun tidak di Kemendes ya gitu. Tapi akhirnya nggak nyaman dimanapun loh. Ya, meskipun misalkan nanti di lembur sorangan gitu ya. Karena kan yang saya tahu kalau SKPM banyak di Kemendes, Kemensos, di dinas-dinas pemberdayaan masyarakat desa, DPMD, di kalau BKKBN nggak ada kayaknya. Pokoknya kalau Menko-nya mah Menko Puan yang dulu lah, Menko PMK tuh banyak tuh di situ. Orang-orang komunikasi masyarakat. Nah, maksud saya sih itu dulu Kang. Jadi Akang kalau udah riset sama masyarakat mau bagus ya, itu modal dasar. Dan memang kalau di KPM ya ada plusnya banget karena Akang pemikirannya kan sudah lebih majemuk ya dibandingkan kita yang eksakta banget. Ya misalkan saya di MSP gitu ya. Textbook itu adalah harga mati kita gitu. Panduan tuh benar-benar harus diikutin. Berkreasinya cenderung lebih sempit dibandingkan akang-akang yang di KPM gitu. Apalagi yang sosiologi pedesaan gitu ya. Ngobrolnya sama Bang Sofyan. Ya kan bacaannya udah bukunya Sejogyo mungkin banyaknya kan. Ya, udah berhasil dari reforma agraria apa segala macam lah, udah makin mantap lah ya. Tinggal kitanya bisa milih nggak ilmu dari sana gitu, yang mana yang sesuai. Itu sih, jadi mangga nanti mau dicermati aja tentang peluang-peluang kerjaan, status dan lain sebagainya. Paling nggak mungkin malam ini saya mau ngobrol sampai situ dulu biar penasaran. Oke. Penasaran lebih kayak isuk jegur ge. Tapi paling nggak gitu Kang ya, maksudnya dari saya gitu, umum sama awalan lah gitu ya, sambil
sambil Akang juga cari tahu tentang saya gitu. Jadi nanti diskusinya rame. Akang bisa nembak-nembak saya, Akang kenapa Akang kayak gini gitu. Nah, kan bakal resep tuh kalau diskusi kayak gitu tuh. Oke, Bang. Gitu sih paling ya mungkin buat malam ini kalau dari saya senang lah ya kayak teman ngobrol gini gitu. Meskipun kadang kita itu ngerasa apa ya namanya belum terlalu banyak tahu ya kayak saya tadi bilang. Tapi kalau ada lawan diskusi gitu ya, meskipun misalkan kan ini subjektif saya ya, misalkan kayaknya Kang Faldi gak nyaman ngobrol sama saya gitu ya. Tapi kan dari hari ini kita punya punya penilaian lah nantinya masing-masing gitu ya. Nanti ke depannya bagaimana baiknya gitu. Atau ada isu yang perlu didiskusikan. Karena kan ini mah ngamimitian gitu ya. jadi mengawali dulu aja gitu. Jadi nyantai we. Tapi paling enggak prinsipnya kalau dari saya gitu Kang. Nanti teknikalnya bisa lebih banyak kita bahas. Tadi mas spill aja lah tentang cerita Jaim. Itu teknisnya lebih lagi lah nanti. Akang punya privilege ngobrol ke saya, ya. Terus Di Kang, sini aduh. aja kalau Bang Jaim Bang, ente kader PKB PKS gituin aja. Iya, Bang. Keren nama gitu. Gitu sih Kang, Mangga gimana? Kang Waldi merespon. Siap, Kang. Aduh, lumayan sih, Kang. Iya, pembukaan terus jadi penasaran. Serius, Kang. Ya, nanti memang tadi juga ada beberapa naon teh yang apa namanya jadi yang aneh juga apa ya. Jadi perlu berpikir lagi gitu ya terkait dengan tadi mungkin ilmu baru ya dari Bang Ermas karena mungkin yang udah apa namanya udah berpengalaman di sana gitu. Nah, jadi lumayan juga berarti banyak hal ya ibaratnya yang apa namanya mungkin bisa dicapai gitu kalau untuk PNS entah dengan relasi Ya. ataupun juga dengan ini ya Bang. Tapi yang aneh tadi highlight sih ini Bang, pemikiran aneh jadi apa namanya ketika di pemberdayaan sih memang benar sih. Mungkin kalau orang tuh lebih ke goals utamanya tuh gimana sih cara apa namanya nggak apa hasilnya doang gitu ya istilahnya gimana sih duit ini misalkan nanti hasilnya jadi gini bahkan terkadang anak SKPM juga gitu Bang gitu untuk sekarang gitu ya mungkin tapi kedepannya mudah-mudahan sih bisa tadi ya by proses bahwa nggak bisa tuh kalau misalnya kita kerjain broker gitu kan atau ngerjain program kalau kitanya sendiri nggak diterima gitu ya Bang memang benar sih Bang jadi keberadaan itu yang ibaratnya yang apa namanya dan aneh pun juga rasakan Bang bahkan kemarin ada tugas ya Bang tentang pengemas gitu dan aneh tuh kebetulan juga ngambilnya tuh kelompok tani tapi perkebunan kopi gitu. Nah Gimana? aneh tuh Gimana? di Kamojang Bang Kamojang di Kamojang oh iya ya Mangga terus nah jadi apa namanya waktu itu cuman ditugasin ini cuman nanya-nanya lebih tapi kalau sosial kayak misalkan apa namanya kayak peran-peran gitu Bang siapa misalkan jadi ketuanya perannya apa siapa yang jadi opinion leader dan gimana gitu kan gitu. Aneh sampai diajak ke apa nih ke Kamojangnya gitu ya naik motor matic ini tadi ke gunung Bang bayangin gitu naik gunung ribu kan coba sok pakai trailnya maksudnya sok kayak jalan motor trail gitu di Kamojang mah jadi sampai 1 meter dalamnya sampai ribu kalau metik sok gebros deh gitu nah gitu tapi ada pengalaman ini Bang jadi alhamdulillah diterima gitu ya walaupun aneh nggak di bidang naon teh di bidang kopinya tapi kayak selalu diajak gitu Bang kayak misalkan walaupun aneh nggak punya duit ya istilahnya nggak punya bukan duit yang aneh apa ya yang aneh tawarkan gitu tapi apa ya semacam hasil analisis aneh gitu terkait dengan kondisi mereka gitu kan kayak gitu sama kelompok tuh cuma dikasih doang terus diajak terus Bang kayak kemarin mau stay kopi gitu kan gitu diajak sampai di chat gitu kan aneh kayak Kang biasa tuh stay kopi gitu kan nah aneh karena aneh nggak punya keahlian itu gitu jadi aneh belum bisa bantu gitu tapi alhamdulillah kemarin PKM juga ada yang daerah kopi di Campaka Bang kalau Abang tahu di daerah Pasai gitu nah jadi kebetulan ada semacam perhutanan sosialnya
Nah, itu perhutanan sosial ini Bang, Ini ada Campaka mana? Campaka Subang Purwakarta. Paseh Bang, bukan Bang, di daerah Kabupaten Bandung juga. Oh iya ya, sok mangga. Nah, ada namanya Mbah Yoyo gitu. Nah, itu udah sepuh banget dan udah tahu lah bagaimana cara stake dan lain-lain gitu. Dan Anda tuh juga mau belajar dulu ke sana gitu kan rencananya. Cuman karena memang ada keputusan offline gitu dari departemen gitu kan. Jadi ya nggak jadi gitu. Dan memang ya ibaratnya dari kelompok taninya butuh sekarang banget gitu, dan ibaratnya bukan lagi yang mau belajar tapi memang udah punya keahlian itu gitu, dan kayak aneh nggak bisa bantu. Tapi dari sana aneh menyimpulkan bahwa oh iya benar gitu konsep yang abang tadi apa ya, hal yang pertama perlu di ini kan adalah tadi gitu kan ibaratnya keberadaan kita gitu, walaupun istilahnya apa ya, kita udah banyak nggak di sana tapi ketika apa namanya masih dihubungi gitu kan, masih diberi kabar gitu kan, bahkan juga kayak dikasih progres Bang gitu, kayak difotoin gitu kan Bang, itu yang paling seneng tuh gitu, kayak difotoin ini udah tumbuh gitu kan, ini sekian bulan gitu kan, bahkan ya ibaratnya apa nih, mungkin Anda tuh lihat pas itu masih banyak yang gagal pas di apa namanya, tapi pas ini difotoin gitu kan, kayak ini udah 2 bulan gitu kan, ini mau apa namanya mau banyak lagi gitu kan, kayak gitu. Itu ya itu yang buat seneng sih Bang gitu. Waktu PKM juga kemarin juga gitu Bang, ada juga kan kebetulan yang di Campaka itu mitranya itu, yaitu bagian daerahnya gunung ini Bang, Gunung Kasur namanya. Nah itu gundul banget gitu Bang ya. Nah itu kita tanami gitu, dan mereka juga kasih progres juga, kayak ini kayak bendungannya karena buat juga bendungan gitu, kayak ini dipagerin gitu kan biar masyarakat nggak ada yang istilah jatuh dan lain-lain, terus dipasang rambu. Itu jadi satu hal yang ini ya Bang, kayak wah kita tuh senang gitu kan, berasa kita dianggap. Terus kita tuh juga usul ya, biar kan nggak ada perdes gitu Pak, gimana bisa apa namanya bisa dibuatkan nggak usulnya gitu. Terus kita di malah diginiin, kalian siap nggak buat draft perdesnya gitu untuk tentang tentang mata air ini. Ya itu seneng banget gitu Bang, walaupun apa ya, Anda tuh bukan orang sana gitu kan, sama tim itu ya bukan orang sana, bukan orang desa sana, tapi kayak diberi privilege khusus gitu sama orang sana untuk ini nih tolong aturin wilayah kami gitu kan ibaratnya. Nah, alhamdulillah juga kayak usulan kita kemarin juga sempat buat draft, ya lihat-lihat juga sih dari website pemerintah yang lain kayak gitu, kita buatin draftnya, alhamdulillah diterima gitu kan. Dan ketika udah diteken nih sama kepala desanya, mungkin ada beberapa penyesuaian gitu, kayak difotoin juga gitu, itu bangga banget Bang, kayak aduh gimana gitu kan, kayak itu sih, hal-hal itu sih yang apa ya, yang mungkin tadi bener kata Bang Ermas, keberadaan itu yang paling penting gitu. Ketika kita nggak ada pun ibaratnya apa ya, kita tuh masih dianggap gitu. Kayak gitu. Karena kalau nggak begitu, ayah orangnya sarua kan mereka mah. Nah, kalau kita tidak diterima kan ya. Nah, kemudian saya ini hanya kasih apa pengalaman gitu ya. Bersyukurlah kita Kang Faldi di tanah Sunda gitu ya, masyarakatnya seperti itu. Pembelajarannya itu adalah begini Kang, kalau yang saya dapatkan ya, selama mungkin 15 bulan lah di Tatar Jabar, tapi posisinya tugas itu yang ada dampingi masyarakat. Yang saya pelajari adalah cara bagaimana mereka menerima orang baru dalam satu komunitas. Itu kan sesuatu yang mudah-mudah gampang ya gitu. Kita yang punya reputasi dalam artian oh si iya mah sarjana rada lumayan omonganna gitu ya, atau misalkan oh soalnya si akang ini gitu, itu kan jadi penilaian orang ya. Nah, pembelajaran itu coba saya terapkan sebagai pendatang sekarang di sini Kang, di budaya yang baru yang sangat luar biasa jauh lah dengan hebatnya kebudayaan kita gitu ya, di akar rumput kita gitu, di budaya masyarakat Jawa Barat, bahwasanya cik ayeuna mun urang biarpun saya sendiri gitu ya, saya menjadi tuan rumah di rumahnya mereka sendiri, tetapi mereka tidak tersinggung dengan apa yang saya lakukan gitu. Contohnya kan orang Sunda mah sok gini ya, sok mangga dipayun gitu ya. Tapi bukan berarti nggak enakan kita nggak bisa loh ya, lain hal ya, mempersilahkan gitu ya.
Karena kan kalau di sini mah aing. Nah, saya coba terapkan itu, orang kan heran gitu. Kok ada ya orang yang nggak egois gitu. Nah, itu kan jadi penilaian mereka bahwasanya orang ini agak berbeda gitu dengan mereka. Kemudian contoh lainnya, maksudnya ini dalam konteks mungkin saya hari itu sedang berkecukupan gitu ya, ada rezeki lebih gitu ya. Jadi kerudunan teh saya mere lebih gitu. Kan sesuatu yang bagi orang sini itu bisa jadi sifatnya gengsi ya, apalagi orang Manado ketalah pisan kan gengsi antar masyarakat itu. Nah, cek saya teh nggak usah gitu. Ini mah memang saya udah niatin mau ngasih segini gitu. Ya sambil paribasa gitu ya, ngegantian ongkos kopi gitu ya. Kan kita mah nggak ngerokok gitu ya. Segala rupa gitu ya kalau ngumpul udunan makan teh. Nah, pembelajaran itu kan saya dapatkan kan di lembur sorangan ya. Yeah. Jadi di waktu ke lembur batur ternyata bermanfaat juga. Nah, nanti misalkan Kang Faldi ada kesempatan gitu ya kemana gitu. Makanya nanti kalau saya ke depan rek ngobrol aja Kang Faldi mah benar ya jadi PNS baik. asa sebenarnya mencek saya banyak lebih menggiurkan jadi pengusaha kopi gerak. Tapi akan bisa memakmurkan banyak orang gitu. tapi nanti kan itu nanti diskusinya berkembang ya gitu ya sambil jalan ya Kang ya. Nanti akan banyak inilah apa pertimbangan dan sebagainya gitu. Tapi paling enggak hari ini saya merasa tersentuhnya iri dengan Kang Faldi. Organisasi satu-satunya yang tidak bisa saya ikuti dengan serius itu adalah Karang Taruna. Oh. Karena kenapa? Saya pindah-pindah wae, tinggal nak. jadi terletak lila gitu ya, di Garut, ke Bekasi, ke Bogor, ke Subang. Jadi tidak menikmati fase-fase yang sekarang akan sedang tempuh gitu bersama teman-teman gitu. Padahalnya di lembur sorangan yang barudak kurang maka resep pisan rek naon kayak gitu ya. Rasa. Itu tidak saya rasakan gitu Bang. Sekarang saya pendampingan di sini, kelompok masyarakatnya ada anak-anak muda lagi bikin wisata alam terbatas gitunya, bikin wisata mangrove. Asal sebenarnya tinggal di barudak teh gitu. Asa anjirit orang baheula. Iya gitu ya. Orang nyuruhan dia gitu. Dan alhamdulillah diterima gitu dengan cara-cara kita yang apa ya, yaitu tadi lah mencoba menyesuaikan. Dan itu tadi orang-orang Sunda mah bisa angkang. Enggak cuma nanti misalkan Akang di luar daerah ya, trek di luar negeri sarua sok saya mah berani taruhan. Teman-teman saya yang di luar kurang Tasik kurang mana gitu carita gitu bener orang mah udah memang bisaan gitu. Maksudnya menyesuaikan dirinya gitu, dan itu kebanggaan gitu, meskipun misalkan tidak diajarkan textbooknya di lembur orang kolot orang gitu, tapi kita dengan membaca istilahnya peranata sosial di tempat baru kita sandingkan dengan pengalaman kita di kampung sendiri, ternyata worth it gitu, dan kita diterima baik gitu. Jadi sekarang contoh ya, akan kesini carilah desa ini gitu saya sebut. Kasarnya anak muda mana yang nggak tahu Ermas gitu. Saya berani punya kredit itu gitu. Saya sampai bilang kayak gitu. Nah kurang lebih gitu sih pembelajarannya. Kemudian nanti mungkin arahnya gini Kang, ke depan bicara teknis status ya, saya nggak munafik, PNS sekarang sudah lebih terjamin ya. Tapi bukan berarti ini adalah status yang kiranya akan kejar gitu, perjuangkan dengan segala cara nanti gitu. Banyak alternatif lain Kang, meskipun saya akan sangat mendukung akan ambil jadi ASN. Ya catatannya itu tadi, prinsip dasarnya apa, pemahaman Akang apa gitu tentang masyarakat orang teh gitu. Karena gini Kang, sebenarnya kalau saya punya pilihan pekerjaan lain, saya akan milih pekerjaan itu kalau bicara emang nominalnya lebih layak ya. Tapi gini, saya kan juga punya orang tua gitu ya, punya beberapa harapan orang lah sama kayak Akang. Jalan ini harus saya tempuh dulu gitu kan. Ya, tapi misalkan nanti bicara nanti pasca pensiun atau pensiun muda atau misalkan mengundurkan diri kan lain cerita gitu ya, situasi politik bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi dengan pengalaman sejauh ini gitu, ya rasanya kembali ke masyarakat adalah jalan hidup akhirnya teh. Ya. Kan orang Sunda mah jelas hablum minallah, hablum minanas,
hablum minal alam. Nah, udah apalagi sok kan ya, tinggal berserah dirinya, caranya begitu. Gitu sih mungkin nanti lah orang ngobrol deh gitu. Kalau apa ada hal-hal yang asa ganjil lah si Akang ieu ngejelaskeun ieu amangga ditanyakeun gitu. Nantilah sambil jalan ya gitu. Ini mah awal aja gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesannya baik di Kang Faldi gitu. Mangga Kang Faldi. Lanjut baik. Ya, Kang. Aman sih, alhamdulillah. Kanggo pembukaan mah seueur lah istilahnya insight anu ku abi di istilahnya mah Kang lebih canak gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, ibaratnya juga sebagai orang Sunda lebih bangga gitu kan istilahnya, salah satu panutan juga nih Bang Ermas gitu kan, bisa karena tujuan ini juga ingin Bang kayak ingin keliling juga ya, melihat apa yang namanya desa-desa lain gitu kan, atau misalkan wilayah-wilayah lain kalau misalkan dalam pengalaman masyarakat gitu kan, karena jujur kalau misalkan melihat desa ini kayak apa namanya, ini kayaknya butuh apa namanya pemikiran-pemikiran baru gitu kan, kayak di pengelolaan masyarakat yang ada di desaku ini dengan mungkin yang lain kayak gitu. Inginnya kayak gitu sih. Jadi ibaratnya memang tujuan ya ibaratnya kalau orang-orang sosial ya ibaratnya, apalagi yang Anda juga inginnya berkecimpung di sana gitu. Kembali lagi ke mereka itu adalah tujuan kita gitu kan, tujuan akhirnya gitu kan. Dan itu yang nikmatnya gitu. Dan inginnya juga gini Bang, mungkin tadi ya PNS itu juga mungkin statusnya aja PNS, tapi manfaat kita bisa jauh dari sekedar hanya status PNS juga kan. Kalau misalkan PNS itu identiknya dengan perkantoran, dengan keenakan dan lain-lain. Jadi riweuh administratif kan, aduh. Nah, karena Kang administratif juga nah. Lanjut. Yang kahayang mah gitu kan ibaratnya, jadi PNS yang ibaratnya ya yang tadi tentang terjun ke masyarakatnya lebih karasa gitu, bahwa manfaat kurang walaupun misalnya tadi ya secara fasilitas mungkin kita lebih baik sekarang gitu, tapi ya perlu dibuktikan gitu kan orang ngabdi ke masyarakatnya lebih benar-benar gitu kan ya Kang. Omo ayeuna meureun abi ge rada mikiran Kang, aduh ini bakal dibuka mualnya ya misalkan PNS gitu kan, karena kan mau ada transformasi apalagi di Jawa Barat gitu kan, terus ditekan ku Pak Gubernur gitu kan tentang nanti Kang PNS yang transformasi digital gitu kan. Nah, itu kan abi mikiran eta aduh kumaha ya gitu. Tapi bismillah lah, mudah-mudahan aya rezekina. Tapi itu sih abi meureun gaduh PR kan di Kang Ermas terkait dengan dia prinsip dasar masyarakat. Sekarang tadi ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bang Ermas teh saha sih gitu. Enak deh diskusi lagi. Iya. Gini Kang, kan Kakang di Bandung ya, saya coba cari teman-teman ya yang patriot desa ya, yang satu ini sama saya, satu letting. Kalau ke Kartasari dekat Kang? Kartasari lumayan sih Kang. Caket? Cuman iya kan abi teh kan bade ka Bogornya. Oh berarti di Bogor ya? Bogor wae atuh ya. Sahanya. Tapi kemarin teh aya sih Kang, kalarasan di desa abi aya patriot desa. Oh ada siapa? Saha? Teh Giana terang Kang. Teh Giana. Giana. Mun. Eta angkatan sana berabdi di Kuningan. Nah, cuman eta Kang sebenarnya mah aya BUMDes di desa abi teh di Cibodas terus aya. Cuman ya itu tadi patriot desa teh kumaha ya Kang. Jadi acan maksimal lah peran jabat. Oke Kak, nanti jadi ke sana teh malah caket sareng Karang Taruna wilayah gitu kan. Kan ari abi mah namanya teh aya Karang Taruna desa sareng Karang Taruna unitnya di RW gitu. Jadi patriot desa teh sana. Jadi lebih ka ieu sih Kang. Lamun di desa abi nya. Jadi kumahanya jadi baik itu Pemdesna atau napi masyarakat umum gitu ya. Nyades teh. Nah, eta mah cenah bimbingan teh ngan ka Karang Taruna unitna sanes. Kan kedana waktu mengenalkan diri mah ka BUMDesnya sesuai dengan Akang tadi. Arias itu kan bahwa memang pembinaan utama di patriot desa itu memang ke BUMDes gitu kan. Dan ketika pengenalan pertama lagi pas ada penerimaan gitu ya, waktu launching sareng gubernur gitu kan langsung gitu kan
melalui platform Zoom gitu. Kalau harusnya abis ngiring gitu. Sarang bu tri mumpunip komite rapat membahas launching teh gitu kan. Nanti mengenakan eta gitu kan bahwa badai ngayakeun BUMDes dan lain-lain. Nah, ketika pelaksanaan malah seurting join sarang karakter unit gitu. Nah, eta sih kemarin itu jadi nanti rada harmonis teh gitu ya antara Pemdes sarang Patriot teh gitu. Yang kadang-kadang aya gitu sih Kang gitu. Tapi awal-awal mah memang nyambung gitu kan istilahnya. Jadi kasadayana keliling gitu. Nah, pada saat pelaksanaan jarang meureun Pemdes dari Abi mah kumanya Kang kirang mendukung gitu ya. Jadi istilahnya Mendukung ke apa? Ke unit BUMDesnya? nya jadi Pemdesnya teh kirangnya ibaratnya sekedar aya lah ibaratnya gitu. Jadi sanes berbasis potensi usahana gitu. Iya mah iya mah tipologina pertanian desa abdi kan. Tapi ada mah minimarket. Terus ngajual teh jualan mainan anak-anak, terus ibaratnya mah ngajualan masalah sembako memang aya gitu ya seperti tipung, terus nanti minyak gitu. Cuman memang sanes produk-produk di masyarakat atau sampai beras-beras di masyarakat gitu kan. Nah, jika gitu jadi nge-retail ya namanya ngawarung retail gitu ya. Jadi itu sanes di masyarakat deh tapi walaupun misalkan hargana biasa misalkan seperti saya nganjuk gitunya istilahnya bisa ya ditunda 2 mingguan tapi memang harganya tetap bersami sareng warung-warung sanes gitu. Jadi ya kira berjalan we gitu kan. Jadi sepi we BUMDes teh gitu. Jadi ibaratnya mah bade nyaingan Indomaret sareng Alfamart kan. Cuman teu saingan gitu kan BUMDes. Nah eta masalah teh tidinya. Terus banyak oke teh ada malah seperti warung-warung gitu ya kan. Gitu. Nah, jadi seperti warung teh ditempatkeun dina tempat anu sepi gitu, siga walungan gitu. Seueur kriminalna gitu. Jadi gara-gara aya teh supados alasanna mah supaya anu daerah walungan itu rame gitu kan. Nah, memang tidak semudah eta kan istilahnya dengan adanya warung terus rame gitu kan. Nah, jadi barang-barang anu di warung teh malah dipalingan kan gitu. Jadi CF modal teh ku nya meser deui gitu. Didinya sih jadi pola pikirnya tacan sae gitu kan terkait dengan pemberdayaan jadi sebatas aya gitu. Bahkan ngarina teh ketika ngajukeun dana penting mah keluar heula ke laporan kumaha we gitu kan. Jadi ibaratnya yang penting dana ya mah supaya ngocor heula selama supaya cair heula. Kayak masalah pelaksanaan mah kumangke orang nempel lapangan. Bahkan gitu sekdes lagi Kang. Jadi eta mah dipayeuneun abi pisan gitu kan. Nah eta nu rada ngeri teh jadi aduh nah kieu geuningan gitu kan. Lamun teu kasaksian nyalira mah gitu kan masih samar-samar masih terpercantan gitu. Tapi mah nuju ngobrol gitu kan. Terus aya abi sareng nyarengan sana si Kang Taruna. Pokoknya ada gitu. Yang penting mah cenah sok we mah ngajukeun kumaha. Bahkan aya anu ngajukeun nih ya Kang dina teh tina rencana kan aya kasih perencanaan di desa teh gitu. Nah, manehna teh ngadamel perencanaan teh sanes berdasarkan musdes gitu. Da aya bahkan musdes teh Kang di desa abi mah gitu. Dikondisikan ya. Jadi isinya teh gitu. Terus cair tah Kang. Dipanggilan tah jiga Karang Taruna kelompok tani. Sok cenah ieu bade artos teh bade usaha cenah. Bade Karang Taruna atau kelompok tani cenah gitu. Malah gitu kan. Jadi bingung gitu. Tapi di dalam perencanaan itu ditulis itu kan Karang Taruna, tapi istilahnya mah pas diringkeun jantana ke kelompok tani gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi ibaratnya baiklah dalam istilahnya mah anggaran turun heula, masalah pelaksanaan mereka usaha ge kana naon. Ya gitu, Kang. Jadi memang teu sesuai jadinya gitu. Iya. Itu dia. Ya, emang rada susah kan kompleks masalah di desa teh. Selain sistem ya SDM-nya mohon maaf ya mungkin pas sekdes Pak Kades rada kurang paham dana kumaha kan seharusnya begitu ya. Kalau bicara tentang pemeriksaan nanti pertanggungjawabannya ke inspektorat mungkin mereka sudah bisa mengakali. Tapi permasalahannya adalah kan masa lebarnya duitnya di kitu
Nah, terus kan ke sana gitu arah anak muda mah pemikirannya gitu. Dan inilah yang harus dibenahi sama-sama. Ya, itulah. Akang maksudnya gini ya. Saya harus ngobrol dengan Akang mah sebuah basic ya. Saya kita kedua ngomong panjang lebar, iya mah asal iya wae ngebandingkeun carita we iya. Maksudnya Akang sudah tahu kondisinya bagaimana. Mungkin saya sharing dari hal-hal yang kiranya Akang belum pernah alami atau lakukan gitu ya. Kayak contoh tadi gitu. Ketika nanti akan berkesempatan di luar Jawa Barat gitu ya, sebutlah gitu. Itu harus bagaimana bersosial dan lain sebagainya. Kemudian nanti ya tidak munafik juga gitu Kang, peluang kerja ya, CPNS gitu atau jadi tenaga kontrak atau misalkan Kang jadi eh, konsultan bidang apa namanya CSR di perusahaan kan juga itu sesuatu yang menjanjikan Kang gitu. Bahwasanya kayak contoh gitu ada temen yang dia kerjanya begitu ya gitu ya. Karena apa? Si perusahaan kan nggak punya cukup waktu untuk pendampingan ke masyarakatnya gitu. Dan mereka ya pakai tenaga-tenaga profesional konsultan begitu gitu. Kan itu lebih enak kerjanya gitu ya. Maksudnya Akang bisa main di situlah gitu, lebih lebih enak karena Akang punya sumber daya modal uang sebut saja meskipun itu bukan yang utama ya. Modal utama di kampung itu kan modal sosial ya. Nah, maksudnya dengan Akang sudah mengetahui hal tersebut, rasanya sekelas Kang Paldi Ayeuna mah rada gampil lah kayak kapayuna. Jadi iya mah sharing teh ya pengalaman saja gitu. Berarti kalau sudah begitu ya Akang udah tahu lah soal mustis dan lain sebagainya gitu. Mungkin Akang terjadi PNSG, jadi lurah mah kan daeknya meureun. Status desanya apa Kang? apa kan? Status desa berkembang. Oh, desa kan masih desa kan. Tajan kelurahan. Desa, iya desanya desa tertinggal enggak kan? Oh, enggak. Berkembang, Kang. Berkembang paling ya. Iya kan berkembang mah paling bias berkembang teh udah bingung karena berkembang cenderungnya ke bawah ke tertinggal kalau dari cerita Akang gitu ya. Ya, Karena kalau boleh. berkembang ke arah maju dan mandiri mah permasalahannya di administratif di pelaporan. Kalau kalau Akang kan dari prosesnya saja gitu ya. Punten gitunya sudah ada non prosedural gitu. Ya itu PR besar. Itu paling Kang. Non Siap, deui-nya. Kang. Mohon, Kang. Itu ya tuh, Kang, beli Siap. akang ge menuju kayak kegiatan di sana. Kapunten dia diwagal, Kang, waktu Santai.